Sebelum tempat ini dikenal sebagai tempat camping, belum ada tenda-tenda dan belum ada juga api unggun. Bumi perkemahan Ranca Upas adalah wilayah yang dihindari oleh orang-orang. Hutan ini dingin bahkan di siang hari, dan kabutnya tidak hilang. Dan disinilah sebuah kesalahan manusia yang melahirkan satu arwah yang tidak pernah tenang. Puluhan tahun lalu hiduplah satu orang pria yang kita sebut adalah Wira. Ia bukan pendaki, bukan wisatawan, bukan juga petugas resmi. Dia adalah penjaga hutan liar. Ia tinggal di gubuk reot dan jauh dari pemukiman warga. Wira dikenal aneh, karena kan ia tidak suka dengan manusia, tapi sangat menyayangi hutan. Dia sering terlihat berbicara sendiri, kadang juga marah kepada pepohonan, dan kadang juga tertawa sendiri pada malam hari. Orang-orang sekitar percaya bahwa Wira sudah terlalu lama hidup di dalam hutan. Malam itu, hujan turun tidak normal. Bukan hujan deras seperti biasanya, tapi hujan yang disertai angin dingin yang menusuk dalam tulang. Sekitar tengah malam, warga yang tinggal paling dekat dengan hutan mendengar suara teriakan panjang, bukan teriakan untuk minta tolong, tapi teriakan orang yang menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Lalu tidak lama kemudian, keadaan menjadi sunyi. Hari kemudian, karena Wira tidak terlihat di dalam gubuknya, kemudian warga masuk ke dalam hutan. Mereka menemukannya di dekat rawa, dengan kondisi tubuhnya setengah tenggelam rumput. Kuku pada jarinya pun patah, dan tanah sekitarnya seolah-olah dicakar. Seolah-olah dia mencoba untuk merangkak keluar. Wajahnya membeku dengan ekspresi takut yang tidak wajar. Bukan takut akan kematian, tapi ia takut pada sesuatu yang ia lihat sebelum meninggal. Karena kondisi hujan dan berkabut, dan lokasi yang sulit, jenazah Wira dimakamkan seadanya. Kain kafannya dililit seadanya, katanya tidak dibuka dengan sempurna, dan doa yang dipercepat. Tidak ada yang berani berlama-lama di sana. Dan satu hal yang penting, saat jasadnya diturunkan ke liang lahat, salah satu warga berani bersumpah. Ia melihat jari Wira bergerak, tapi liang sudah ditutup, dan tidak ada yang mau menggali kembali. Malam pertama setelah pemakaman, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Ada seorang pencari kayu yang melihat sosok putih yang berdiri di atas makamnya. Ia diam, tidak melompat-lompat, berdiri tegak, dan saat disorot lampu senter, sosok itu memiringkan kepalanya secara perlahan. Dengar suara napas berat, seperti tercekik. Sejak malam itu, kejadian makin sering. Ia baru mendengar suara gesekan kain yang mengelilingi tenda. Ada yang melihat pocong berdiri tepat di luar api unggun. Ada yang terbangun melihat wajah putih yang menempel dinding tenda. Dan ada satu kesamaan dari semua saksi. Pocong itu tidak pernah menyerang, dia hanya mendekat sedikit demi sedikit. Malam demi malam, seolah-olah dia menikmati rasa takut itu. Beberapa orang tua di kampung percaya, Wira tidak meninggal karena kecelakaan. Dia meninggal karena melanggar batas. Dia terlalu lama di dalam hutan, terlalu sering bicara dengan sesuatu yang bukan manusia. Dan saat ia meninggal, tidak ada yang menjemput jiwanya. Dia terjebak, terikat kain kafan. Jika kamu pernah berkemah di Ranca Upas, dan pada saat malam kamu melihat sosok putih diam di balik kabut, jangan lari, jangan berteriak, dan juga jangan merekam. Karena menurut warga sekitar, pocong itu tidak datang untuk menakuti. Dia hanya memastikan kamu merasakan sedikit saja dari ketakutan yang ia rasakan saat dia dikubur hidup-hidup di dalam hutan ini. Jika kamu ingin mendengar cerita urban legend lainnya, bisa like dan subscribe. Dan jika ingin request cerita lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Saya Ranuka, terima kasih.